Mokel Rabani, ngobrol seru tiap hari, ngomongin lebaran, penuh inspirasi, kebutuhan siap, hati pun senang lagi. Bareng Rabani lebaran makin berarti. Open the door. Kan TV Matan maki ngobrol apa kemarin judulnya? Kemarin tuh kita ngobrol awalnya no script, Pak. Nah, Yes. alhamdulillah ternyata berdasarkan no script mokel itu. Mokel kita dapat ya, sesuatu. caranya mokel. Betul. Mokel apa? Mokel tuh? Anti mokel. Ngobrol Salah. Barbie mokel. mokel. Ngomongin lebaran. baru kemarin. Kode Nah, Udah mau dibajuin. mokel teh. Kemarin ngobrol histori Pak Tono, perjalanan Pak Tono ya. Yes. Waduh. Mulai dari pas single dilempar di Palembang. Terus ternyata dapat ilmunya itu ilmu komunikasi dengan orang. Ya, terus yang kedua ilmu sales. Karena banyak mendengar. Pada Pak Tono terus kalau saya lihat sendiri memang selain banyak mendengar tuh terlalu cepat action. Iya, Yang ngomong belum beres. Kejadian Pak Iwan, tahun lalu saya mau ke Karawang, sudah di pintu tol, balik lagi, disuruh payung balik lagi. Jadi itu sebutannya lebih cepat daripada bayangan. Laki lu teh ya. Lebih cepat daripada omongan. Bentar, anu pas ke Karawang tuh pas Pas Pak Iwan 2019, dulu saya mau ke Karawang sama Wawan pada saat itu. Terus saya tambah apa ya itu lagi tuh. Dulu ada 2 orang Pak, saya lupa lagi. Tapi yang jelas saya Wawan yang saya ingat. Saya disuruh balik lagi ke Pak Iwan karena Pak Iwan merasa nggak menyuruh saya ke Karawang. Briefnya baru setengah, udah pergi duluan gitu. ngobrolkan Karawang bukan berarti Pak Tono ke Karawang. Iya. Gimana kalau misalnya Pak Iwang yang ngomonginnya Nah, Bali gimana? Lu langsung berangkat Bali? Nah, Pak Ton kan Acil teh sempet SMA-nya. Yes. Iya. SMA. Nah, sekarang satu kerjaan. Itu kerjaan. Nah, Pak Tono menurut Acil kumaha begitu sebaliknya. Oh, bentar saya harus Menurut Pak menceritakan masa mudanya Pak Tono. Apakah Ah, sama dengan kondisi saat Sekarang. ini? Pak Tono mah dari dulunya waktu SMA orangnya tuh selalu nggak begini, cuma nggak begini. Lu paham nggak sih? Nah, iya. Gini. Soleh, Secara badan lu, secara fisik dulu, secara fisik. kurus banget. Kurus banget. Nggak kayak gua kurusnya. Gua mau udah parah ya kurusnya. Dia kurus atletis gitu. Terus ada ini gua mau ini minta kamera wide dong. Ini ciri khas Pak Tono kalau misalnya lagi ini ya. Ini ciri khas Pak Tono kalau misalnya lagi ketemu orang, ketemu temennya di jalan. Wide dong, wide. Pak, boleh sini dulu Pak, berdiri dulu Pak. Gitu. Pak, Tono nih. Ya. Lu gua. Hei, Cil. Assalamualaikum. Nah, gitu. Ini kapalan. Jadi kalau misalnya ketemu Tono di lorong, terus waduh, ini masih kapalan. Muter gua. Tono semangatnya seperti itu. Dulu kan si Tono mah nggak pernah pulang ya. Dia banyak nginep soalnya karena dia Marbot ya, Ikrema, Ikatan Remaja Masjid Kremesan. waktu itu. Ikrema. Jadi nu gaduhna masjid lah. Jadi paling asik tuh kalau misalnya pagi-pagi kita yang telat itu kan kita yang telat dibarisin dulu tuh di grup piket. Disuruh bersihin masjid. Lu satu circle nggak sih Pak Tono dulu? Satu circle dia ikut geng kelas gua, masalahnya beda kelas ini. Dia ikut geng kelas gua, touring ikutan. Oh. Tapi dia termasuk anak marbot yang gaul ya maksudnya. Gaul banget, Kan enak biasanya banget, super. Marbot kan suka pakai tas laptop. Sepatu futsal, Salah futsal. ban ya. laptop, kalau- Bukan bermaksud gimana. Teman saya. Teman saya gitu kan. Biasanya teman-teman saya begitu. Teman-teman saya juga begitu masalahnya. Teman-teman saya juga begitu, tapi gua nggak bisa ngomong. Dia mah gaulnya sama kita dulu. Pakai tas laptop juga. Iya, jadi kalau paling seneng tuh kalau misalnya lihat dia pagi-pagi anak-anak yang lagi dihukum,
Terus dia nyantai banget gini di depan masjid. Yang lain pada bersihin, nyebutin rumput gitu. Terus nunjuk-nunjuk. Manor. Eta kotor kan. Eta kotor kan. Itu tuh satu pasukan yang telat. Satu pasukan yang telat. Tono musuhnya kantin. Tono musuhnya kantin. Dia dulu Darmaji. enggak, dia di masjid itu suka dia jualan mie goreng. Kantin jualan mie goreng juga. Oh, saingan. Lebih murah. Setengah harga teh. Setengah harga teh di ontrok sama si Mami ada penjual ada ya bibi kantin gitu tapi preman. Di ontrok tuh disamperin, didatengin gitu. Oh, tong jualan gimana sih pokoknya itu dibarahin aja. Dulu Tono gitu. Kalau jualan jangan ulah main ke batur. Iya, jangan ulah main ke batur. Terus Cuman- jualan tapi terus Pak. Tapi tetap jualan. Tapi tetap jualan ya. Gara-gara naon bangkrut teh? Karena kasbon. Oh, lumayan. Ton engke mayarna udah aja hilang. Udah lulus, sudah lupa. Tapi gitu, kita kalau misalnya main kemana-mana ke Lembang kayak gitu, nongkrong di mana kayak gitu, Tono suka diajak. Tapi bukan touring, ngiring touring, Ngiring-ngiring. dibonceng. Ngiring-ngiring diboncengnya sama anak kelas yang lain juga, masih IPS 2. Berarti sama ya, masih sama karakternya karena dia akraban berartinya orangnya tuh. Akraban, cuma enggak Separah sekarang ya. Oh gini, kalau misalnya supel dari dulu, cuma kalau ilmu public speaking sekarang, kalau ilmu public speaking mah Dulu ngedeketinnya. kalau dulu cenderung pemalu. Bukan pemalu ya, nggak malu-maluin kayak sekarang gitu. Jaim. Jaim gitu. Tapi dia bisa bergaul, cuma nggak malu-maluin kayak sekarang kadang-kadang ya. Itu Nggak tahu. kalau Paton. Karena gara-gara jatuh atau gimana? Karena pas awal saya ke Rabani juga kan, biasanya setiap hari Kamis itu ada acara ngumpul. Ya di sini nih di Pati Ukur, tapi di lantai 4. Nah, selalu yang paling awal datang itu Pak Tono. Ya, acara jam 8, jam 6 sudah standby. Oh ini tuh kayak Paling depan. MI Jadi, gitu dulu. kayak MI Nah, lah. Kalau sekarang di Citarum di holding itu. Cuma dulu mas setiap Kamis ya ada acara ngumpul, ada yang ceramah ngaji dulu. Nah ada setoran hafalan juga waktu itu. Saya pikir ustad awal-awal mah kan. Karena kan bawa Quran, kan setelan ya tadi lah. Oh pakai tas laptop juga dia. Sama sepatu futsal. Datang ngaji paling depan. Rohis. Makanya wah ini ustadznya anak Dulu soleh. berjenggot. Dan sekarang juga tetap soleh kayaknya. Cuma ya tadi bener. Ya Soleh. apa ya tadi teh bahasanya itu ya. Sama tapi bedanya itu di sisi mungkin dulu mah di dunia sekolah terus di dunia pekerjaan. Kalau dulu Pak Tono itu di dunianya memang lebih ke apa ya bukan introvert ya di internal gitu ya. Karena di sebelum Oh iya, skup gaulnya memang berbeda. Kalau dulu hanya sekolah, terus ekstrakurikulernya dia. Soalnya kan dia di satu eskul sama si Pak Ibnu sama Pak Nandi gitu. Beneran. Oh, di satu kelas. Enggak, Ibnu ada Kalau satu circle sama dia ya. berarti Ibnu bisa berarti geng si ganteng Ibnu kalem bisa itu. Ibnu bisa dikonfirm. Rohis juga. anak buahnya dia. Nandi juga dikonfirm juga. Oh, Nandi adik kakak kelas. Nanti kakak kelas Pak Tono. Ibnu Dulu saya dalam merekrut anggota itu saya ngajak ngaliwet. Betul. Salah satunya itu Ibnu, dulu anak basket. Dia paling anak basket. Anak dia. basket. Basket ya. Ganteng dia. Jadi dulu tuh Ibnu tuh sering basket, sering ke masjid sholat. Ku saya dirayu untuk jadi anggota Ikrema tuh diajak ngaliwet. Karena merasa terhutangi mungkin. Dia akhirnya masuk. Terhutangi. Ngaliwet jeung mie ayam. Terhutangi. Anda menyelamatkannya berarti ya. berarti menggunakan politik balas budi itu. Balas ya? budi. Oh iya, Anda menyelamatkannya berarti. Menyelamatkan. Ibnu gitaris ya, dulu ya. Yes, gitaris dia. Dia gitaris. Punya band dia. Punya band. Bohong. Suci. Bener. Bener. Bandnya Well, Silent. Apa sih Jepang-Jepangannya dia? Ya, ada juku lah. Ya. oh, Ada juku. Jerok gitu. Yeah.
Karena dulu udah 2007, 2008, 2006 lah. Itu masih kenceng Harajuku ya pada saat itu. Ayo kencang dulu kita. Gak nyangka kan? Lo nggak tahu kan? Circle ya. Circle. Gitu Pak Iwang. Nah, berarti kalau Pak Reja atau Acil dulu Oke. gimana? Acil yang Satu saya angkatan? kenal. Jadi saya kenal Acil itu dari SMP. Temannya saya itu temannya Acil. Temannya Namanya Acil Udin. itu, Udin, temannya teman tetangganya. Namanya Udin. Iya, Udin. Namanya Udin. Saya sering nginep di Nurdin. Dan Nurdin tetangganya Reza. Ucil. Jadi dulu tuh saya kenal Ucil itu ya dia beda SMP. Cuma saya temennya Reza. Artinya saya dekat sama temennya Reza. Kenal Temennya Reza tuh Iya. temannya. Udah suka ke rumah dari Tono. dulu zaman Iya, SMP. dulu Ucil itu dikenal memang ya gaya-gaya anak-anak tahun 2000-an ya 2006 2004 ya Cil ya. Apa ini? Ya, musik gitu kan. Terus ya rambut kan juga tower gitu kan. Pada saat itu. Saya nggak mau hak Bukan batuknya. anu kadieu teh yang mata. Iya gitu. Saya mau. Emo. Emo. Oh enggak. Kalau emo nggak sempat. Emo nggak sempat mohok ya. Dia kurus atau Kurus banget dari SMP kurus, terus SMA itu dia mulai naik daun tuh ketika masuk kabaret. Karena ketika kabaret dia itu termasuk kabaret yang populer di Jawa Barat. Juara terus kabaret itu. Kabaret. Bentar, ini muji cuma saya tahu ujungnya kemana ini loh. Saya tahu loh ini ujungnya Saya mana. lihat hasil-hasil kabar itu dia di YouTube juga pernah Oh, ada. tidak. ya kan? Dulu Itu pernah kan ada. konsumsi kita aja ya kan enggak. Mereka ini bukan buat konsumsinya. Someday mungkin mereka harus tahu. Terus Anda bongkar Republik ini. Kalau Pak Iwan tahu mall dulu yang sering nongkrong anak-anak Bandung, ya Ucil salah satunya. Mau mana tuh? BIP, iya BIP ya. Bebe. Dia B-boy kan dia. Oh, B-boy. Coba Cil. Coba Cil. Coba. Sama bis Basnas. Sama bis Basnas dulu masih main. Orang menyebut Cil. Ya, masih baru sama si Bisman. Dulu masih dulu Ucil circle-nya ya satu Coba circle. tes dulu. Nggak ada. Udah nggak bisa. Coba. Berdiri aja sekarang mah udah berat, kaki udah protes ngangkat badan. Dulu kan pakai tangan tuh susah. Gaya gravitasi lebih berat sekarang. Sekarang gravitasinya yang lain itu 1, saya 4 gravitasinya. Iya. Jadi dulu tongkrongan Ucil itu memang dekat dengan saya karena notabene mereka sering nongkrong di habis ekstrakurikuler mau maghrib, saya juga nginep di masjid. Lapar ya saya ajak makan ngaliwat. Jadilah saudara ya Cil. Masuklah Ikrema udah. Oh enggak Pak. Oh enggak. Kiamat udah dekat. Atau enggak sempat pakai tas. Oh, beda. Enggak, beda. Enggak gitu. Kenapa jadi ke situ baru? Menceritakan dosa yang mengakui dosa ya waktu itu ya. Maaf, apa sih itu teh lagi itikaf atau apa? Pokoknya Itikaf. kita nginep lupa Mau bukan kelas apa. 3 mau perpisahan. Nginep di sekolah kan doa bareng tuh harusnya. Anak-anak kelas kita tuh, anak kelas kita udah belajar pengawasan dan yang lain-lain. Ayetono di situ. Di kantin ada satu kerat Coca-Cola. Satu kerat Coca-Cola. Karena kita begadang ya kan. Kita begadang. Haus euy. Nalaktak. Tono aya kunci kantin tuh boga rek nyokot naon. Mau ngambil Coca-Cola, ulah. Kita ngambil ya. Minta 1. Cenah ulah. Kumaha sih? Eta sabaraha kert aya ada 4-5 lah, 5 tumpuk. Udah cokot hiji, cokot tuh paling handap mah teka tingali. Dia ikutan. Terus sampura terus, kami serius ya. Dia ikutan dulu Serius kan dulu ada kayak gitu. Serius kan? Masih ada terus masih. Anu serius kan? Can dibayar kayaknya. Udah kan rame ribut, rame, lapor ke rame guru. kan, Itu IPA 1. Waduh, bawa si Tono ulah karunya. Kan IPA. IPA 4, IPA 1. Jurusan Pak Sep. nggak biasanya IPA teh kan ya bisa dikatakan kalem-kalem gitu. Iya, betul. Oh, salah masuk. Dibalik Pak, salah Enggak, asli, Pak. enggak Pak, kita begajulan, angkatan gitu begajulan. Berarti sama, saya juga IPA. Berarti nu IPS, IPS. Dia sebenarnya IPC mah juga nggak ada. IPA. IPC. IPC itu Yang ada. campuran dulu. Oh, campuran. Campuran. Jadi Alisa harus pilih. Ya udah karena saya sedang main di IPS aja lah. Gitu. Ya gitu. Jadi memang Uci itu terkenal yang jago kabaret lah. Juara terus.
habis Pas cari Pak ya, ada Yes. kalau nggak salah ini Jadi kabarnya tuh. yang dikenal oleh Ucil itu adalah dia jago kabaret itu aja sih. Kalau saya sama guru-guru dikenalnya Biasanya ya, jadi memerankan apa kabarnya? Nggak pernah dikasih peran, Pak? Ini Pak pemeran. Dibawa ke publik, dibawa ke publik, Mencarikan mana ya? Nggak ada, Lalu ya, itu susah carinya. Nggak Iya, ada, karena udah. Keywordnya. pas launching produk tahun berapa waktu kemarin? 2023. Yang 2023. Re-Rise. Bukan 2002. Oh Iya, iya, Re-Rise. 2023 Re-Rise. Ya itu tuh baru Kabaret kan, anak-anak Teman-teman kabaret kita. bagus. Oh. Berarti dari SMA berarti kabaretnya itu. Teman-teman kita juga itu sih, si Tris ya. Ya tapi kalau misalnya dari kabaret mah si mainnya nggak di ekstrakurikuler di sekolah aja gitu, udah sampai ke luar kota dan ngisi brand-brand komersial yang lain yang butuh acara offline kayak gitu, terus butuh hiburan kayak gitu, baru ke kita. Itu bukan sebetulnya ngambilnya bukan brand kitanya ya, bukan nge-brand si Eskul Kabaretnya, tapi SMA 19-nya itu. Yes. Nama SMA-nya. Meskipun itu awalnya dari ekskul. Meskipun itu awalnya dari ekstrakurikuler. Favorit lah, unggulan pada saat itu. Si Aming, Yes. Dari Noel, eskul berkembang di luar. di luar. Kebanyakan sih berkembang di luar, Pak Iwan. ya gitu Seperti ini, anak-anak berkembang. futsal. Iya. Iya. Bukan hanya Beberapa berkembang tahun lalu prestasinya. ekses perasaan baju saya. Ini emcu. Kacau. Satu angkatan berarti. Satu Satu angkatan. angkatan. Jadi Oh, satu angkatan. Ibnu itu di bawah, Nandi itu di atas dua angkatan ya. Nandi di atas dua angkatan. Yes. Dulu gua Ganjar, saya diajak tuh mana Nandi dulu ke Rabani gitu kan. Rabani mana di 2008 saat gabut lagi nyari kerja, belum ngajak sama Ganjar, Ustadz Ganjar kalau salah Ustadz ya. Ustadz Ganjar diajak. Nah, kenalah sama Pak Adi kecil itu, Pak. Adi kecil yang timnya Pak Iwang dulu tuh. Tim kecil Pak Adi kecil itu. Terus saya konsisten di mau hijrah ke Sales pada saat itu. Terus sebelum sales di Rabani masuk sebagai apa? Akunting, angkat akut banting. Ah, Sugante bener. Akunting. Saya sebentar. Ini kok orang segala bisa gitu. Sampai ke IT. Sampai ke IT, ke akunting itu kan skill khusus ya, spesial skill itu. Kan Saya pernah akut di banting. IT di Pak Tono pernah di IT. jadi IT Jawa Tengah. Ya. Jadi karena apa? Kabel PC copot, colokin, Gulung. nyala. IT. Biar lebih meyakinkan ini atau di sakute ada obeng gitu. Harusnya kayak gitu. Software ya kan? Install software, install Winamp doang gitu. IT. Nyalain semadap itu juga IT. Yes, semadap. Ya, memang unik dulu pas saya masuk ke Rabani, mungkin yang lain juga ngerasain ya. Pas awal masuk ke Rabani itu pastilah ya bayangannya itu, waduh, orangnya itu kalem-kalem, ya serius gitu, soleh. Kalau berbicara soleh mah ya mudah-mudahan kita juga semuanya termasuk golongan orang soleh, walaupun secara penampilan mungkin jauh dari kesolehan, tapi kan kita nggak tahu ya. Baragajul. Nah, cuma memang image-nya, nah ketika masuk Rabani itu memang tadi kan ya orang-orang soleh, terus basic agamanya kuat dan lain-lain. Makanya ketika masuk pun saya ngerasa, ada minder ya. Apalagi ya tadi kejadian-kejadian pas kan setiap hari, setiap minggu itu ada acara-acara yang sifatnya itu lebih ke keagamaan ya. Nah salah satunya itu hari Kamis. Nah saya sering ngelihat Pak Tono kan. Saya belum begitu kenal karena kan kalau sales marketing itu di Pati Ukur, kalau gudang distribusi itu di Hasanuddin ya, ketemu itu paling seminggu sekali. Nah jadi pas ketemu orang gudangnya itu seperti ini luar biasa gitu. Nah tapi kesini ternyata banyak beragam karakter lah ya yang muncul. Ya salah satunya itu tadi siapa sangka ya Pak Ibnu yang terkenal dengan kekalemannya ya, si ganteng kalem, ternyata dulu sempet pemain band, Anak basket. Jirok, anak basket. Nah, terus Pak Tono kan nggak nyangka yang sekarang
ya lebih cepat dari bayangannya sendiri sana kemari. Dulunya anak Rois, malah kebalikannya ya. Sekarang tuh, begitupun Acil kan, nggak nyangka kan anak kabaret, padahal ya masih emang nggak disangka sih. Kayak bibit-bibit Dari lihat Aduh. penampilannya. Bajan gimana Bajan? Pas awal masuk Rabani ini kan. Ya, Biar paham nih semua awal masuk Rabani penggawa ya. Rabani itu kayak gimana sih? Ini kalau saya sih pas awal masuk Robani ya ada pengalaman apa ya, mau disebut aneh mah aneh gitu. Jadi saya nge-apply ke beberapa tempat, ada beberapa brand jeans terkenal lah ya, Soekarno-Hatta, terus yang pabrik lah yang di Padalarang, yang keluar tol sebelah kiri juga itu sempat nge-apply. Oh iya ada Pak. Nah itu tuh rata-rata ngelihat CV, background, pendidikan, pengalaman. Nah yang anehnya di Robani itu tuh CV itu kayak cuman nama, alamat, oke. Yang dites tuh apa? Dikasih Al-Quran. Dalam hati teh, tar, saya teh mau masuk kerja ini teh, bukan mau masuk pesantren. Tapi ya alhamdulillah, cuman ngaji-ngaji aja masih bisa. Nah, oke, sampai akhirnya masuk. Yang paling kaget itu meeting. Pak Ribunia tiba-tiba Di sini nih, di ruangan ini. Ya di ruangan ini. Dulu ini Ayo ruangan siapa yang suruh, ya, mau ruang suruh. suruh ini teh? Siapa yang mau Store apalan? Setoran naon uang kan naon. Ini ternyata setorannya setoran hafalan. Dan di situ yang wah gitu. Wah yang ternyata di Robani memang punya culture beda nih dibanding di luar. Dan yang kebenaran hari kedua saya di Robani, selain dengan HC yang waktu itu yang ngajak ngobrol pertama pasti tahu yang salamnya kayak tadi. Biasa gitu. Orang Itu belum kenal, dari SMA. baru tahu, dan kalau nggak salah katanya dia tuh baru ditarik dari Sumatera ya. Yes, dari Sumatera. Dari Sumatera ya. Dia juga baru di sininya gitu. Tapi maksudnya tuh baru di holdingnya. Oh berarti udah confirm ya tadi selamannya begini. Bener. Assalamualaikum. Kata-kata Allahu bisa Akbar. aja. Gitu. Kayak yang udah kenal tahunan gitu. Sumartono, Bapak siapa? Bapak siapa? Janut sih. Kenalan Baru buat garik di atas, habis sholat zuhur. Waktu itu teh, habis sholat zuhur. Ya, pas lagi duduk mau di sepatu, Sumartono. Kenalan tuh itu teh. Kenalan itu teh. Dari dulu berarti Pak Tono ATS Oh berarti ya? confirm ya itu ya. Gitu. Itu confirm ya. Jadi ya itulah uniknya di Robani, dapat feel berbeda ketika apply kerja, termasuk ketika sudah ada di Robani ya gitu. Tapi Ya, memang. di Rabani itu bisa dikategorikan, ini Pak saya punya pendapat sendiri. Ketika sejago-jagonya kita mungkin punya CV di luar bagaimana Iya. Pak ya? Mau bisa pengamalan pernah kerja di luar negeri atau apa? Ketika masuk ke Rabani, Restart. Bang Rabani ilmunya hilang Pak. Iya. Restart. Jadi kayak ke pom bensin ya, mulai dari nol. Serius, Bener Pak? gimana? Hampir semua loh. Karena ada culture yang beda, ada Betul. bagaimana yang beda. Perlu adaptasi lebih. Kalau culture sih memang itu yang bikin kayak bener-bener ngebanting belajar dari nol itu adalah culture-nya gitu. Kalau misalnya culture yang di perusahaan yang tidak serupa dengan ini tapi banyak di luar sana kan culture-nya hampir sama. Gitu. Jadi kita cuma datang, adjust dikit, adaptasi dikit, aklimatisasi sudah. Iya, Kalau iya. misalnya enggak gini Kalau kita sini- bener-bener nge-restart culture-nya seperti apa. Berarti yang paling berpengaruh itu memang dari corporate culture-nya itu ya. Corporate culture memang. Jadi seolah-olah dari nol lagi. Padahal secara garis besar kerjaan itu kan nggak ada yang beda ya. Ya nggak jauh lah. Ya, yang marketing ya kerjaannya hal umum gimana marketing mungkin ya. Yang keuangan begitupun yang lainnya mungkin yang ngerasa kita dari nol lagi itu karena ini sesuatu hal ya bisa dikatakan apa ya tipping point-nya itu kan kerasa gitu titik balik gitu. Ya. Kok gini
Nah akhirnya ke bawah gitu, ketarik gitu, ke restart jadi 0. Kenapa? Karena ya tadi salah satunya itu yang pertama ditanya bukan skill tapi bisa ngaji nggak lu? Enggak. Kasarnya Ada seperti gitu. pertanyaan ini, Pak. Nah itu kan kayak ke distract gitu. Pertanyaan siapa ketika itu siapa sebutkan masjid Masjid. tiga masjid. Ah, terdekat. Ustadznya kalau nggak salah. Sama ini kapan terakhir sholat? Nah, iya. Kalau saya pertanyaannya kapan terakhir baca syahadat? Ya tadi sholat cik orang jadinya tadi subuh berarti tahiyat akhir. Anak kabaret ditanya. Acting begitu, Pak. Kalau di cabang itu ada yang namanya improvisasi ya. Enggak, tapi ditanya kayak gitu. Ya selain Terakhir baca syahadat, mikir orang teh. Syahadat. Oh, tadi berarti subuh gitu. Tahiyat akhir. Corporate culture-nya yang beda juga adalah manajemen konfliknya, Pak. Kan Hmm. biasanya di kantor-kantor dulu ribut tuh bener gitu. Ya kan? Tapi di sini, Pak, pertama kali masuknya gitu afwan. Benar. Apaan? Di Gimana kabar? Iya. Saya nyebut Iya benar. Tapi harus selesai beres, tapi gimana? Iya. Di situlah belajar apa? Benar. Nenangin diri. Iya benar kata Pak Iwang betul. Jadi apa ya? Biasanya kalau tipping point itu ada triggernya untuk sebuah tipping point. Tapi ini tuh enggak gitu. Dan bakal nemu bakal menghadapi beberapa tipping point itu gara-gara bukan maksud kita we are not meant to gitu. Oh jadi ya udah berarti aklimatisasinya caranya beda, adjustingnya beda lagi. Berarti ya ketemu sih ya sekarang karena kan selalu banyak atau yang dirasakan yang awal-awal gabung dengan Rabani setelah beberapa lama atau setelah berinteraksi atau melebur dengan Rabani pasti selalu tadi yang disampaikan Pak Arbi. Ketika masuk Rabani itu sepinter apapun kasarnya ya, sepinter apapun lo akan nggak jadi apa-apa tuh keahlian lo tuh. Karena tadi ke distrik ketika masuk kan biasanya kan umumnya ketika kita diwawancara atau kita di wawancara kerjaan itu kan yang disiapkan itu ya kita ngelamarnya misalnya itu bagian keuangan berarti kan rumus-rumus ya skill-skill software, hardware, begitupun misalnya itu di dunia marketing tentang pemasaran dan lain-lain. Itu kan yang disiapkan. Betul. Saya yakin itu ya ketika mau wawancara tuh. Nah, ketika masuk ke Rabani yang awal ditanya itu ya tadi salah satunya itu disogrogin kalau bahasa Indonesianya itu Pak ya, disodorin Quran, suruh baca. Otomatis yang pemikiran atau pemahaman yang udah arahnya saya mau ini loh. Oh pasti nanya ini. Pasti nanya ini. Itu kan otomatis Plot twist. plot twistnya itu nah itu ketemu sekarang berarti ketemu Dan itu Wah, penyebabnya kepikiran, itu Ibarat Karena ujian PPKN malah ngapain? itu Iya. PAI. Tapi yang menariknya gini Pak Iwang, tadi teknis-teknis sebetulnya nggak beda jauh, iya. Ya, tapi value-nya ini yang betul-betul 180 derajat. Betul. Yang saya pernah alamin Ramadan pertama saya di Rabani itu 2013. 2013 di Rabani, masih ingat waktu itu teh omset lagi nggak terlalu bagus sampai Pak Denny itu disuruh itikaf. Yes. Nah, Ini nah itu tuh pas waktu itu WFM. kalau misalkan saya yang sebelumnya di konsultan market research ketika menemukan permasalahan biasa analisa data apa ini itu kan set di sini disuruhnya apa coba? Itikaf. suruh tobat. Satu disuruh tahajud, yang kedua hari Senin kalau nggak salah waktu itu teh, atau hari Kamis yang pas ada ustadz ya itu ngebahas hadis dan yang buat saya rada merinding tuh. Maksudnya teh bisa dapat satu strategi marketing tapi dari pembahasan hadis. Itu saya yang ya biasa pakai template market research apa teori-teori. Nah, di sini tuh langsung nah itu yang wah gitu dah. Itu yang di sini tuh bedanya tuh di situ Pak Iwan. WFM ya? Iya. Walk for Masjid. ya, bahkan banyak
banyak hukuman-hukuman Yes. atau bukan hukuman ya, punishment lah. Ya. Punishment itu yang sifatnya itu tidak langsung kaitannya dengan permasalahan. Ya, memang nah itu kalau yang biasa di dunia profesional kerja kan pasti berpikirnya itu ini nggak relate banget lah istilahnya itu. Nggak nyambung lah. Kok kenapa omset teka capek, kenapa gara-gara misalnya itu nggak tahajud, nggak baca Quran dan lain-lain kan pasti awal-awalnya apalagi yang terbiasa dengan dunia profesional yang hitungannya itu matematis, terus lebih ke sebab akibat ya yang dimunculkan itu ya sebabnya omset nggak kecapai, akibatnya omset nggak kecapai ya sebabnya itu karena misalnya itu strategi nggak dijalanin. Nah kalau di Rabani coba dicek misalnya itu sholatnya tepat waktu enggak, misalnya itu tilawahnya benar enggak. Nah memang di satu sisi pasti ini nggak ada hubungannya secara langsung, tapi di sisi lain ya ternyata memang kan sesuai dengan Allah berdasarkan prasangka hambaku itu ya apa yang kita niatkan, apa yang kita yakinkan ya dari hati itulah yang akan terjadi. Itu sangat terkait ke sana lah ya. Jadi tadi dari kejadian-kejadian lucu yang memang saya juga mungkin teman-teman sama di sini ketika masuk Rabani itu justru saya lebih ekstrim lagi kan ya, karena sebelumnya itu di dunia yang benar-benar rasional bahwa lu gagal itu karena lu kerjanya nggak benar, nggak profesional. Nggak ada tuh kaitannya dengan bahwa ibadah kurang atau ada masalah dosa yang maksiat yang dilakukan. Otomatis ketika masuk sini seolah-olah ya tadi kita ini apa nih, akhirnya ngerasa bodoh deh gitu. Yang ngerasa kita tuh nggak tahu apa-apa. Justru mungkin di situ bagusnya itu karena kita nggak ngerasa jadi siapa-siapa sehingga kita berusaha kan untuk membuktikan. Nah kelebihannya di sisi itu sih yang saya lihat, terlepas dari benar atau salah ya yang kita lakukan atau strategi yang Rabani laksanakan, itu balik lagi ke hasil ya, tinggal dilihat aja hasilnya dulu Rabani seperti apa, sekarang seperti apa. Nah, kalau melihat ke individu-individunya juga kan saya juga selalu berpikir ya bahwa benar tadi pas masuk Rabani itu aduh saya tuh harus ke bawah soleh. Bahkan ketika masuk Rabani itu kan saya masih awal-awal nikah tuh kan, waktu itu kerja di Bandung tuh ada 3 tempat. Nah justru diskusi dengan istri itu ya udah pilih Rabani aja karena ya kan jualan busana muslim, saroleh karena ditesnya, karena kan saya ngobrol kan. Padahal di tempat lain juga kan ya kalau secara hitung-hitungan secara profesional kerja ya kerja mah dimanapun selama kita bekerja benar ya akan jadi sesuatu gitu. Pak Iwan nggak tahu ya Pak Wajani ya, saya sebulan masuk Rabani hampir kena SP sama HCD. Gara-gara sholat. Gara-gara absen. Saya sama Boni itu termasuk orang yang ya Pak Iwan tahu ya absennya kadang-kadang Ya. sana. Boni sekarang Ustadz Bos Andi Boni ya. Benar. Kita absen. Kita nggak absen bukan karena kita nggak mau, bukan, tapi karena kita tidak melaksanakan apa tuh kalau mau absen dulu ada Yaumian. Yaumian itu kan sholat duha, tahajud. Oh, absennya dari situ. Tilawah ya. Iya. Kita nggak bisa klik absen kalau Nggak diisi. Nah kan ini kan bohong, kita nggak mau bohong ya, walaupun tapi jangan sampai bohong nih, ya kan? Akhirnya beberapa kali absen, ketika keluar nggak diisi, dipanggil lah sama Aceh sama Ibnu, dan tiba-tiba langsung memponis di SP tanpas pengetahuan atasan dulu. Wah, nggak bisa dong. Pertama masalah sholat mah masalah pribadi. Dan nanti gitu ya, dalam hati waktu itu masih begitu. Yang kedua, kalau ngomongnya sih manajer udah tahu belum? Waktu itu Pak Iwan kan atasan, Pak Iwan udah tahu belum? Ribut tuh. Akhirnya gitu lah, pikir-pikir. Akhirnya karena kesini makin sadar sih, oh ternyata hal-hal yang tadi di border sebelum kita absen tuh, itu tuh ada manfaatnya buat kehidupan. Fakta nih. Anjir, apa nih? 2008 masuk. Sebetulnya Rabani itu sudah menerapkan MBG loh. Pak Iwan pernah kan?
Oh iya. Iya kan? Iya kan? Iya, iya. Apa latasan? Latajan bener. Jangan Latajan bersedih bersedih. bener. Jangan bersedih. Kresek kecil lah. Apa aja isinya? Ya nggak jelas. Ya itulah. Judulnya aja udah latajan. Gak jelas. Langsung bener. Aslinya mah. Kadang nih, itu dulu yang staff, golongan staff dapatnya plastikan warna biru. Kalau Plastik warna biru Ah. ya. isinya Dikresekin. kadang-kadang sayur tahu cuma segini. Kan terus potong ayamnya juga. Kayaknya kalau bisa kulitnya dua. MBG lah ya, MBG. Pokoknya gini nasi kucing. Ah, nasi kucing. Gitu. Tapi diplastikin. Tapi itu kayaknya salah satu jalan. Yes. Boni itu, Yes. Ustadz Handi Boni sekarang itu ya Naik, kayaknya. barokahnya dapat karena dia itu kan banyak karyawan ya yang nggak makan tuh MBG itu kayak tadi Pak Tono. Jadi Boni itu rajin kan, dia kumpulin dibawa, nah dia sambil pulang tuh dibagi ke anak-anak jalanan mungkin. Ini Itu Boni yang barokahnya dia aja yang jadi Ustadz. kakak kelas Ustadz Handi. gua di kampus kan? Yang waktu di kampus ateis katanya dulu. Gue dia nggak pernah dakwah di kampus. Sorry Bun, Nggak pernah apa? nggak pernah dakwah dia di kampus. Iya, karena dulu mah pas masih Anak motor, masih motoran di wae. iya, masih di Rabani juga kan dia sering debat tuh karena dia memang Sorry, Bang, percaya sorry, Bang. nggak percaya ya ke Dia ke sosialis. agama itu, sosialis ya, kiri. Dia rela nggak masuk cuma buat nemenin Iya kiri dia. orang anak yatim atau bagi rapot. Tapi itu kalau lucu sih. Iya. Andi Boni. Pikom. Dan salah satu 2005. Rabani pada saat itu Peong masih inget kan? Heh. Rabani rumah keduaku, tempat tuh bekerja dan menempa jiwa. Hmm. Bekerja adalah ibadah ikhlas karena Allah. Itu himne himne. Bagaikan MacGyver. Baca ya, kayak gitu ya. Ada bau MacGyver. MacGyver ya dulu. Bau Berpikir MacGyver. kayak coba nyanyi Pak Ton. Saya juga. Isi. Gua apa cuma apa gitu. Kalau salah ini sing saya. Rabani rumah keduaku, tempatku bekerja dan menempa jiwa. Bekerja adalah ibadah ikhlas hanya kepada Allah. Bekerja bagaikan pemilik berpikir bagaikan MacGyver. Serba bisa apa? Ada Ada rapnya. rapnya. Serba 10 bisa. cm, pokoknya ada 10 cm. Atau kudu bawa Swiss Army atau Coba ya. di googling. Ada nggak Mas Rabani? Rabo Itu banget yang Barbie itu. ini kalau nggak salah apa pernah ada lah. Itu guru Pak Amri Iya, yang Pak Amri, liriknya Pak Amri. itu cuma yang apa? Kalau di musik itu yang aransemen Ya, ya musiknya itu grup nasib gitu. Heeh. lirisis Pak ini tuh arranger by Arranger. arrangernya itu. Iya, dulu tuh. Oh, Marsnya dulu seperti itu. Yes, maka dipajang di sini nih. Iya. Aku pernah lihat sih di Rabani DU dulu sebelum masuk ya. Aduh, gede banget. Oh iya, enggak di sini kok. Ya long term vision di tangga ini pas di tangga. Saya Di situ ingat. dulu. Terus pas di sini nih. Zaman-zaman jadi customer. Gitu Pewang, memang kalau dulu tuh wajib tuh sebelum bekerja ya. Oh iya. Awalnya aneh teriak-teriak pagi-pagi di depan. Tapi memang wajib apa. Tapi kalau Senyum 10 cm, layani sepenuh hati, jangan pernah keki. Eta terakhir mah. Iya. Rap terakhir. Berpikir lah ya, Mas, seperti MacGyver, nah gitulah. Lucu juga ada MacGyver-nya ya. Jadi Swiss Army. Betul, karena dulu seperti itu. Dia gantilah Pernah kalau ada coba lupa ya. 2014 diganti 2012 diganti dengan yang kedua. Cuma yang kedua itu yang bahasa Arab itu saya nggak tahu. Itu betul. Ini ada lagi. Ada lagi bahasa Arab, Baywang, betul nggak? Saya ingat saya bahasa Arab. Diganti bahasa Arab, terus lagu Suatu Harokah lagi. Suatu harokah deui. Digantilah ya gua Arabi ya. Yang pakai beranjak. Iya, Bangkit Beranjak. Yang pernah dengar cuma nggak hafal. karena yang paling senior di sini Pak Tono sehingga yang paling lebih tahu. Karena 2008 ya? Saya masuk itu mulai perpindahan si monitor PC dari yang box ke yang tipis. Nah, jadi admin itu pas saya masuk itu masih yang CRT. Bulet. tabung gitu. Kan saya masuk, saya pengen yang LCD dulu mah belum ada LED. LCD. Jadi marlong, cenah ieu mah. LCD sorangan. Nah, Oh, berarti gitu Pak kan. Iwang di sini dong ngantor ya? Sini.
Pojok tuh. Gitu. Jadi ruangan ini nih, ruangan yang studio 1 tuh pinggirnya itu kan ada tuh yang buat sholat anak-anak online itu. Itu ruang HC. Sini merchandise ya. merchandise Sini teh merchandise. Nah, saya tuh di pojok paling luas karena banyak betrak-betruk lah. Kan dari desain grafis itu ya untuk Mock up. dummy, mock up dan lain-lain. Nah di pojok ini tuh ruangan-ruangan nih, di sini di tengah-tengah suro. Nah itu tempat ruang tamu. makan. Nah lucunya saya dulu tuh, nah ini bisa dikatakan pengakuan dosa ya. Jadi balik lagi ke MBG, Latahjan, kan itu awalnya memang pakai pakai plastik gitu ya, karena katanya sering hilang atau rusak, akhirnya dipakein plastik. Nah kan dipisahin tuh, dibedain untuk staff sama direksi. Nah, Kresek color code-nya kresek. passwordnya beda, isinya pun Oh, beda. iya. Saya ingat dengan saya sama Pak Rudi FAI dulu tuh. Satu lagi siapa ya? Guntur gitu siapa? Pak Guntur. Iya. Kan itu dibedain. Jadi saya tuh kan ngerasa, nah iya mah halus. Ini mah ya tadi yang disebutin Pak Tono. Akhirnya setiap datang kan, nah ini pantry-nya itu yang sekarang masih tetap pantry ya. Pantry. Kan disimpan tuh di situ. Nah, saya kan setiap datang dengan PD-nya saya tuh dipindah-pindahin, dituker. Jadi saya tuh menunya lengkap. Yang buat direksi diambil. Nah, direksi dipindahin. Iya, dipindahin bener. Jatah padanan kalau nggak salah ya? Iya, itu saya sering tuh. Oh gitu pembagiannya gitu. Wah ini mah bangsawan sama rakyat. Nah. Itu bangsawan, ini rakyat gitu ya. Nanti CS yang muterin. Baru ingat Pak Iwan, Pak Janu dan yang lain-lain. Namanya Guroba. Guroba nasi jagung. Iya ada Guroba. Lalu Guroba. Saking susahnya diplesetkeun. Saya sering ngeplesetin Guroba nasi jagung. Susah ngapalinnya bahasa Arab. Dipikirnya IWP mungkin ya. Aduh. Makanya Ya wae. Jadi itu perkataan apa Mars ya? iya karena kan Pemaknaan ya tadi susah. hanya kan bagusnya kan yang nempel karena tujuannya itu kan supaya Ya mudah Mars mah diingat. begitu. Hitungannya kayak orang lagi baca Yang pertama kali itu satu haraka. Mengarungi samudra kehidupan. Nah, ini sering dengerin ya. Betul Pak, emang itu dipakai Pak. Iya, Memang betul, di partai. lagu nasid sih sebetulnya. Suatu haraka. Cuma Jadi dipakai ketika nggak punya belum punya mas. Mas sempat Nah, itu make. Dulu kenal mah Arbi, mau gitu. bikin musik, mau bikin lagu teh kan lumayan lama. Sekarang mah kan udah ada timnya lah. Tinggal klik. Lupa gak ada tim kreatif Pak. Jadi lah. Jadi. Nah, ini cerita dulu tuh yang unik di Rabani itu ya tadi. Makanya sesuai dengan masnya. Berpikir bagaikan MacGyver, ya serba bisa apa gitu ya di situ teh. Nah, saya ketika pindah ke Rabani kan dulu kerja di Jakarta itu di agensi itu kan masing-masing job desk tuh clear gitu, jelas. Saya kan kadang saya sebagai ilustrator, kadang sebagai kreatif gitu, copywriter, itu ngerjain tuh itu saja. Kalau sebagai desain grafis ya bikin desain selesai. Bagian cetak, bagian kurasi itu ada lagi. Nah, pas masuk ke Rabani, dari mulai bikin desain, bikin konsep, tema, pengajuan ke vendor printing, itu dilakukan sendiri. Sampai masang, inget tuh, masang pas malam-malam. Belum puasa Kan ya? Belum puasa ya Pak ya? 12 titik waktu itu teh. Billboard, mini billboard Sama sih. Depag ya dulu ya Pak? Kerjasama sama Depag, itu dipasang sendiri kan pas datang. Kaget kan? Jadi awal masuk bikin campaign ini, temanya apa ya tentuin sendiri kan. Lihat produknya kan, mikir sendiri. Udah bikin, udah selesai itu kan saya pikir udah selesai. Ya mangga siapa yang mau cetak? Enggak, cetak sendiri. Pas mau dicetak, ke siapa vendornya? Oh si A, si B. Pas mau ke vendor teh, mau bayar kan? Harus bayar. Bayarnya gimana? Ke FAI. Datanglah ke FAI. Harus pengajuan. Wah luar biasa. Dulu itu teh. Nah seperti itu. Jadi memang, nah awalnya memang saya juga berpikir, iya kacau saya bilang kan.
kita nggak bakalan bisa bertahan lama. Tapi saya berpikir di satu sisi juga positif, oh ini kalau diambil sisi positifnya, saya waktu itu berpikir bahwa oh saya jadi tahu nih, ya cara nyetak tuh gimana, siapa vendor-vendor itu, terus cara mengajukan, cara ngitung, cara masang dan lain-lain, berpikirnya ke sana, akhirnya oke lah saya laksanakan. Nah itu mungkin salah satu yang uniknya itu, sesuai marknya, jadi A to Z-nya itu dikerjain sendiri. Bahkan waktu itu nggak ada tuh tim kreatif tuh pas saya masuk tuh, adanya itu saya sama ya tadi Pak Adi ya, yang bagian eksekusi gitu, masang-masang. Nah, Pak Adi tuh yang nganter-nganter ke vendor, ke supplier. Itu salah satu uniknya. Di satu sisi memang kalau kita ngambil sisi positif buat kitanya, kita jadi tahu lebih banyak gitu. Iya. Nah di sisi lain memang kalau kita berpikirnya, apalagi mungkin ya Gen Z ya, yang kerja sekarang mah kan hitung-hitungan. Nah sebetulnya itu sisi negatifnya, kita nggak bakalan tahu lebih banyak lagi. Ya seperti ini Pak Reja kan masuk sebagai fotografer. Oh ya, Sekarang harus koreografer, iya. Talent, iya. Edit, iya. Bikin katalognya, iya. Administrasi ya, Administrasinya, iya. Ya ternyata memang seperti itu. Jadi dapatnya kalau misalnya satu line kerjaan kita bisa kerjain, bukan kita bisa ya, kita harus kerjain sendiri, kita jadi tahu, kita jadi bisa. Terus di sisi lain kita juga, oh ini kurangnya ini mah harus dibantu sama siapa gitu. Dan jika Pak Reja gabung ke Rabani itu dulu, aduh hampura ya, Yan mau nonton Yan, hampura Yan. Yan Wijaya. Oh. Jadi Rian Wijaya itu dulu kan yang moto nih, sebelum Pak Adi gabung. Iya. Sasuke. Tongki. Jadi kan dulu disuruh Bu Parip online ya, butuh foto Pak. Jadi motonya itu kan ya seala kadarnya aja gitu Pak. Foto baru begitu. Tapi jadi laku bajunya. 2018 ya Ingat, saya juga masuk. pas pertama dia moto teh di aula kan. Yang waktu itu teh belum gabung, masih dibayar kan. Waktu 2 tahun sebelum gabung justru itu. Ningali budak leutik saha teh. Di moto. Bisa gitu. Itu dia liatin dulu pertamanya, ini asalnya begini. Nih suka gitu. Jadi gue tong dicarekan. Nih suka. Termasuk yang paling lama berarti ya buat bapak-bapak juga ya. Apa? Buat bapak-bapak juga termasuk yang paling lama ya. Siapa? Pengalaman kerja paling lama berarti sekarang ya. Iya benar. Saya juga Gua iya 6 tahun ya. Setahun 2 tahun cabut. Tapi tadi ngeliat presensi dan di Porto Aires, ternyata gua sendiri udah gabung di sini udah 11 tahun. Gua ini terlama ya 6 tahun. Awalnya kemarin sebenarnya pinginnya karena pingin dari media, pingin masuk perusahaan yang non media, tapi kerjaannya masih sama. Tadi itu bikin batu loncatan kan Pak. Sekarang jadi batu pondasi. Dulu sebelumnya Berarti saya 5 angkatan tahun. sama Andi Boni, Jadul. Sama Ria Tongki. Oh iya. Berempat. 11 Dulu tahun. pertama ada Rabani TV Pak Iwan. Saya disuruh bacain sesuatu, dan saya nggak ngerti pada saat itu ya. Disuruh diarahin aja pakai layar hijau itu di belakang. Green Dia screen. ngetek ya di ruang FI yang sekarang tuh. Green screen, saya nge-host pada saat itu dan nggak tahu hasilnya kayak gimana. Saya nonton hasilnya sebelum saya masuk jadi pocong kan? Oh iya jadi pocong. Iya saya tahu itu. Sudah. Itu mah udah ada Adi ada. Iya. Yang waktu masih kameranya kamera Sony anu gede. Jadi setelah bertahun-tahun tidak bertemu sama tahun ini 2017 ya, 2018. 18. Setelah bertahun-tahun lama terpanggil sama si Tono gitu, tiba-tiba ada di TV. Berarti ada di TV ya? Bener ada di TV gitu. Kok teman saya gitu. Itu teh waktu itu iklan di TV lokal ya? Di TV lokal. Itu si Pak Adi dulu, Makanya ide. lihat gitu. Oh ini Sumartono. 2018 Pak dia. Di BBM dong yang lain. Dikasih tahu dong yang lain. Oh masih zaman BBM Iya, ya? iya Tono lain gitu. Sebelum Ya Tono. Nah jadi kieu. Beberapa bulan kemudian dia reach out soal ini, soal ngisi kerjaan di
nge-freelance lah di Rabani. Dan pengalaman ini Pak Iwang, Acil itu pertama masuk di ospek langsung ya. Oh iya, Satu Sawal. suruh masuk satu sawal. Oh iya benar. Di ospek Sama. Itu teh pas pandemi ya. Pas pandemi berarti 2020-nya. 2020. Ingat tuh, itu betul. Benar, itu kejadiannya gini kan. Ada nikahan, ya sebut sajalah nikahan anaknya si owner. Anaknya bos kita. Itu waktu itu COVID kan, tidak boleh ada ya bikin keramaian lah, ya ada social distancing. Nah, tapi kan tahu sendirilah owner kita itu ya ide-idenya luar biasa lah, kreatif lah, out of the box. Nah, kebetulan waktu itu pandemi, terus pengen si tanggalannya itu 2021 berarti 2020. karena 2020 ya 20, Pak, 20. tanggal 1 ya tanggal 1 Syawal 1 Januari ya apalah gitu teh ya. Nah kan Kan nanti bagus. terus nggak pernah ada gitu pas tanggal 1 Syawal. Oh iya 1441-nya. Nah nggak ada sepanjang ingatan beliau gitu yang nikahnya itu sangat jarang yang nikahnya tanggal 1 Syawal alias 1 Lebaran. Betul sekali. Nah. Berapa bertahun-tahun di dunia pernikahan di wedding. Pernikahannya. Bisa Jarang gitu. Mungkin ada lah ya, tapi di dunia mana gitu. Ya, mungkin Ini ada. saya juga baru pas dikabarin tuh 3 hari 3 hari sebelum acara. Ingat tuh hari Kamis, ya saya dikontak. Anak-anak kalau Lebaran pada mudik nggak? Saya bilang ya mudik lah, saya bilang kan. Saya nggak tahu bahwa akan ada acara itu. Mungkin udah aja selesai. Nah setelah itu masuklah Pak NK lah sebetulnya waktu itu teh manggil bahwa iya akan ada acara ini. Nah saya kan mikir, tanggal 1 Syawal, aduh saya juga kan nggak tega, pasti Marudi. Cuma ada 2 anak baru. Oh itu sebetulnya beneran Ini dikorbanin. Buset. Ya. Reja sama waktu itu Agung ya, Iya. Agung Bako Si Bako. gitu. Wah, ada 2 ini, wah sekalian aja di challenge. Karena memang keluarganya Ucil, mertuanya lebih ya. Jadi nelpon pagi-pagi, belum nyampe kantor. Lagi keliling, lagi ke toko dulu kalau nggak salah. Lagi ke toko dulu, tiba-tiba nelpon. Pak Iwang, ada apa Pak? Habis dari Bubat gitu. Yes. Habis Bubat. Didinya Lebaran mudik tuh. Mudik. Kenapa gitu Pak? Ini anakna Bunia mau nikah gitu. Aing dipangpotokeun. Kapan nikahnya? 1 Syawal. Aduh. Nanti ya Pak ya saya cek dulu. Tutup, telepon istri di rumah. Halo. Yang Lebaran aku masuk kerja. Ih, kenapa masuk? Kan Lebaran. Ini anaknya si ibu mau nikah. Oh ya sok aja. Yang nikahinnya ayah kok. Si ayah yang Ternyata nikahin. orang tua atau mertuanya itu Kumaha? Iya yang nikahinnya ayah. Tadi ada dari orang kantor kesini siapa namanya tuh Pak Janu gitu. Ada Pak Janu ke rumah. Oh gitu. Atuh lapor Pak. Yang nikahinnya juga mitoha saya. Oh nyanggus itu aman. Oh guys itu aman ya ACC. Oh, anak saya juga ada kerja di sini. Waduh. Minta apa dokumennya? Dokumen. Iya ngasih NA tadi ke sini. Aing mah aduh. Saling berkaitan. Nah itulah Kerja dalam bareng dong mertua dan menantu sejarah ditandemkeun. ya. Tanggal 1 Syawal Luar biasa. kerja. Pak Iwang, yang nikahinnya mitoha saya. Kumaha? Iya mitoha saya lebih. Tepu pugu. Oh itu tuh memang di ospek, memang sengaja ditumbang di ospek. Dan pas lagi kan harus ada korban. Oh ternyata sih ditumbang, bukan kebetulan ya. Ternyata sih ditumbang. Bridging aja. Kebetulan Pak Reja ada di Bandung. Baru tahu Kita saya. bridging di belakang rumah. Diperkuat sama yang petugas pencatatan pernikahannya juga mertua saya sendiri ya.
Itu ya Pewang ya. Ini kayaknya asik Pewang ya, seru ya. Jadi kalau udah ngobrol, jujur ya dari pengalaman saya juga banyak belajar. Terima kasih teman-teman. Soal salam juga dijamin baru tahu ya, Dono. Salam ya bro. Lu masih kayak gitu nggak sih? Udah. Masih enggak Sekarang udah ngurangin. Kalau dulu mah kayaknya hampir semuanya gitu. Hampir semuanya gitu. Makanya saya udah nyiapin mental. Ini kan latihan pakai itu. Iya dari SMA dia begitu. Iya. Oh kapalan yuk. Assalamualaikum. Tapi- Allahu Akbar. Energi. Jadi katanya energi itu menular. Jadi kalau kita semangat, maka energi kita akan menular. Iya kita semangat. Kalau Dan- kayak gitu kita semangat, happy kita. Happy. Jujur ini mah. Tapi ada yang berpoin. kalau yang baru kenal emosi. Ini Kalau apaan baru sih? kenal oke. Ini Kalau apaan yang sih? baru kenal pasti emosi. Ya makanya tadi kan saya ngajak nanya, ribut. itu salah begitu? Itu tuh kenalan? Makanya saya nanya begitu tadi. Sumartono. Saya lupa kalau kenal sama dia, Kalau saya lupa. kalau dengan Arbi kenal tuh waktu Cuma pernah ada konflik dulu. pernah waktu event ya, kalau nggak salah ya. Kenapa ya? Iya, event di Purwakarta. Di Purwakarta kan Arbi udah masuk kan? 2015 kan Pak? Yuk, Purwakarta masih ya? di sales. Purwakarta. Katono masih jelas berarti. Launching Purwakarta. Iya, Purwakarta. 12. Oke. Bulan Mei 2015. Pada saat itu tuh saya pegang jabar. oke. Arbi marah-marah ke saya itu karena tim saya itu telat. Oh iya ya. Rulesnya Arbi 2 jam sebelum acara itu pada datang kan. Oh iya gitu. Nah, anak buah saya, termasuk CS, si Teh Martina pada saat itu telat. Oh. Telat. Arbi marah-marah kenapa? Karena mau datang wakil bupati kalau nggak salah Bupati Pak Deddy Mulyadi sekarang Bu Ane. Pak Deddy. gubernur. Dulu masih Pak Deddy. Pak Deddy diaringin Bu Ane kan. Itu becek Pak depan itu. Marah-marah ke saya, protes. Iya. Bapak boleh ingat ya Pak? Saya boleh ingat Pak. Bukan yang Medan dulu ya? Ya? Saya yang paling Beda. ingat pas launching Purwakarta tuh Siap. Iya inget terus berarti kan dikasih. Berarti nyampe ke hati. Saya ingat jam setengah 6 pagi pada saat itu. Karena memang Martina datang setengah 7. Oh gitu. Martina dulu CS Pak, mantan Oh, HS ya. Oh, CS dulu teh. Oh, dulu CS. Dan berarti dia termasuk CS telat. kok Subang sih? Akhirnya saya sendiri yang Purwakarta. ngepel. PWK, Saya sendiri yang ngepel pada saat itu karena memang benar-benar becek pakai karton ya, karton. Arbi nggak mau ada itu, mau clear katanya. Dan dia mau briefing jam 6. Anak buah saya telat tuh 5 kalau nggak salah di Purwakarta. Termasuk almarhum Ade itu ada Pak mantan SPP Purwakarta meninggal. Kurusnya. Meninggal, dia yang saya andalin pada saat itu di Kemko dan gacor closingnya bagus terus. Ade yang paling datang tepat waktu, dia yang paling gesit lah bedas pada saat itu dia meninggal sakit ya. Iya sama Arbi konflik gara-gara itu Pak. Telat. Ya, setiap event pasti ada cerita-cerita lah ya. Iya. Tapi berarti lu konflik-konflik. pertama kali ketemu gua face Di to situ. face adalah di situ. Di situ. Gitu ya. Justru pas Purwakarta itu, saya kenapa masih inget tuh, kan dulu tuh kalau launching outlet ya, kalau Purwakarta kan bunker lah, bangunan kerudung yang gede itu kan, kita suka ada sponsor dari vendor supplier itu untuk hadiah-hadiah perlombaan. Nah inget tuh waktu itu teh, Epren, ya Pak Epren sekarang udah nggak ada di Dewan ya, yang masalah HP. Nah itu kan ada HP tuh, ada 5 HP teh. Nah, ada 5, ada 6 gitu. Yang ini mah kan HP yang biasa lah, ya HP Cina gitu ya, yang 2 juta. Nah, ada Samsung. Nah, itu Samsung teh, udah ini mah jangan dipakai hadiah. Ini buat dokumentasi tim marketing, tim promo. Ya, jangan dibikin hadiah, udah diinformasikan ke yang ngasih. Oke, dipakai. Nah, pas acara kan itu diundi ya pemenang. Nah, saya udah wanti-wanti pada ini jangan, karena ya teh waktu itu Samsung harga 8 juta atau Iya, berapa ya? masih 8. Numpang mahana nu ya, 1 jutaan. Nah, 2 juta lah, 2 jutaan, 3 juta. Nah, ini kan buat, oh bagus nih, kameranya buat tim promo. Nah, karena sibuk di depan, ada pemenang kan. Waktu itu jalan santai kan, oh dapatlah handphone. Dikasih. Nah, kan yang megang hadiah itu Epren. Nah, nu dikasih teh nu Samsung. Saya teh ningali kan, kasih pas rek di kieu lihat, aduh Samsung rek dicokot deh. Diambil. Nah, udah. Nah, gedenya kan. Ingat tuh. Nah. Terus Yuni kejadian lagi ya. Kan TV itu mah ya. Itu mah Patono tuh. TV teh kan ada subwoofer ya. Di Depok. Ya. Sound system, soundbar-na. Di Depok. Itu kan satu kesatuan. Iya. Pak Tono Depok, kan. Depok.
Ah, hadiahnya itu dikasih ke dua pemenang, ya berantem lah dua pemenang teh. Kok ini Saya nggak dapat nyala TV, nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Terus kenapa saya ini dapat? Kok gak saya colok-colokin gak nyala kan? Nah, emang itu mah. Misalkan speaker unggul. Ya banyak lah, banyak drama ya setiap event itu. Soundbarnya dipisah. Dibikin jadi dua hadiah. Nggak salah gelut teman. Aduh. Oke, masih ada cerita lagi? Udah berapa lama ini? Jam Pak. Pas sejam sesuai feeling. Jadi obrolan kita hari ini, alhamdulillah tadi ada beberapa hikmah atau pembelajarannya. Salah satunya itu ketemu nih ya. Kenapa sih selalu berpikir atau selalu bilang yang masuk ke Raban itu seolah-olah dinolkan lagi ya, kembali dari nol. Oh ternyata memang tadi ya ada trigger yang menyebabkan nge-restart kita atau nge-refresh kita itu ya tadi pas awal masuk yang biasanya profesional skill kita seperti apa. Nah di Rabani justru yang ditanya itu masalah ruqyah ya, masalah sholat di mana, masjid yang sering kita sholat, terus ngajinya seperti apa. Mungkin itu salah satunya juga. Kalau dikaitkan langsung dengan dunia profesional memang nggak terkait langsung ya, apa hubungannya ibadah kita dengan bisnis produktivitas kerja. Tapi sebetulnya itu sangat satu kesatuan ya, karena doa tanpa ikhtiar itu kan nggak akan jadi apa-apa. Ikhtiar tanpa doa juga kan Tidak barokah. ya tidak barokah. Istilahnya itu apa sih yang orang buta sama diibaratkan itu ya, kalau belajar agama saja seperti orang buta, Einstein. kalau belajar duniawi saja seperti orang lumpuh. Ah, Einstein. Nah, itu mungkin hikmah atau pembelajaran dari obrolan kita hari ini, sore ini. Atur nuhun, terima kasih. Moga Rabani, ngobrol seru tiap hari, ngomongin lebaran, penuh inspirasi, kebutuhan siap, hati pun senang lagi. Bareng Rabani lebaran makin berarti.